Live in nature. Kita percaya bahwa dari alam kita bisa memiliki banyak manfaat yang kita bisa gali di situ. Kita ingin jamu-jamu dari Indonesia ini bisa mendunia. Kepedulian yang mendalam untuk menjaga keseharian kita adalah sumber semangat Deltomed untuk terus tumbuh bersama karyawan, mitra, dan masyarakat demi memberikan manfaat bagi dunia dan melestarikan kebaikan alam. Karena alam mempercayakan kelangsungannya ke tangan kita semua. Tahukah kamu pentingnya kualitas tidur dalam menjaga kesehatan? Sekarang ada Antangin Good Night. Diminum 2 tablet sebelum tidur dengan kandungan bahan alam. Antangin Good Night membantu memperbaiki kualitas tidur dan membantu meredakan gejala masuk angin. Antangin Good Night membantu perbaiki kualitas tidur. Tahukah kamu pentingnya kualitas tidur dalam menjaga kesehatan? Sekarang ada Antangin Good Night. Diminum 2 tablet sebelum tidur dengan kandungan bahan alam. Antangin Good Night membantu memperbaiki kualitas tidur dan membantu meredakan gejala masuk angin. Antangin Good Night membantu perbaiki kualitas tidur. Tahukah kamu pentingnya kualitas tidur dalam menjaga kesehatan? Sekarang ada Antangin Good Night. Diminum 2 tablet sebelum tidur dengan kandungan bahan alam. Antangin Good Night membantu memperbaiki kualitas tidur dan membantu meredakan gejala masuk angin. Antangin Good Night membantu perbaiki kualitas tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Ibu-Ibu, apa kabar semuanya? Baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, semoga selalu sehat ya. Dan pastikan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar Antangin Good Night berkolaborasi bersama dengan Ibu-Ibu Doyan Nulis. Dan tema kita di siang hari ini, di webinar yang istimewa kali ini, adalah kesehatan dan produktivitas dimulai dari tidur berkualitas. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarania Riza yang akan memandu jalannya acara siang hari ini sampai dengan nanti selesai. Tapi ngomong-ngomong, saya senang banget loh bisa ketemu dengan ibu-ibu doyan nulis yang luar biasa. Boleh dong, saya pengen tahu nih seperti apa semangatnya. Boleh dikirim reaction-nya di kolom chat, tanda cinta mungkin, atau smiling. Ibu-ibu doyan nulis tuh biasanya antusiasmenya betul-betul luar biasa. Tuh langsung banyak tanda love-love-nya dikirim. Ih seneng deh ya. Gimana nih ibu-ibu, hari ini udah berapa tulisan yang berhasil ditulis gitu di blognya masing-masing? Ngomong-ngomong, yang namanya seorang ibu itu betul-betul luar biasa ya, memainkan berbagai peran. Cari duit, cari nafkah, iya. Merawat anak, iya. Ngurusin rumah, iya. Dan hebat ya, kita sebagai seorang ibu masih sempat yang namanya melakukan hobi di sela waktu luang. Salah satunya adalah hobi menulis. Nah, ibu-ibu yang ada di sini yang sudah mengirimkan tanda cinta di kolom chat dan juga yang ada di YouTube, pernah nggak sih mengalami
buntu ide. Kita bingung gitu, mau nulis apa. Nggak bisa yang namanya berkreativitas. Pernah nggak, ayo? Ada yang mengalami? Sering katanya. Iya, iya, iya. Banyak nih kayaknya yang mengalami kebuntuan ide kreatif. Nah, bisa jadi ketika kita itu nggak bisa berpikir dengan jernih, buntu, bingung mau nulis apa, itu karena kita mengalami yang namanya sulit tidur. Nah, ternyata ibu-ibu, ketika kita tuh sulit tidur di malam hari, itu bisa loh yang namanya menimbulkan depresi. Wah, lalu kemudian juga penurunan sistem imun, daya ingat menurun, dan sulit berpikir jernih. Apalagi ya di masa pandemi seperti sekarang ini, perasaan khawatir itu seperti meningkat tajam gitu. Dan bahkan ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu masalah kesehatan yang banyak oleh para penyintas COVID-19 adalah gangguan tidur. Jujur, ini saya alami juga. Pandemi ini malam-malam tuh susah banget buat tidur. Kalaupun bisa tidur, ternyata gampang kebangun. Kalau udah bangun, susah balik tidur lagi. Nah, sekarang saya akan mengajak ibu-ibu yang ada di Zoom khususnya untuk mengisi polling yang akan tertampil di layar. Coba kita tanya ke diri kita sendiri nih ibu-ibu, apakah ibu mengalami seperti yang tertulis di dalam polling berikut ini. Kita bisa lihat gitu ya di layar pollingnya. Coba kita tanya ke diri sendiri, kira-kira apakah ibu-ibu mengalami yang namanya tidur itu hanya sebentar gitu ya, kurang dari 6 jam? Mungkin bisa dibantu teman-teman untuk menampilkan pollingnya. Wah, ini kayaknya di chat mulai rame gitu ya. Sering begitu katanya. Tidur nggak bisa cukup. Wah, ini sesuatu hal yang harus kita waspadai. Polling sudah bisa terlihat di layar. Langsung saja ibu-ibu tidak usah nunggu lama-lama lagi. Langsung diisi saja. Sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Apakah rata-rata ibu tidur setiap malam itu kurang dari 6 jam atau 6 jam lebih? Nah, diisi aja di sini. Lalu kemudian juga, apakah ibu sering merasa sulit tidur? Iya atau tidak? Kalaupun terbangun di malam hari, apakah ibu mudah tertidur kembali? Nah, biasanya yang punya anak kecil ya, anak bayi terutama, kalau anaknya udah bangun, susah banget untuk tidur kembali. Lalu kemudian juga, nih, apakah ketika kita bangun di pagi hari itu sering merasa lelah, atau jarang, tidak pernah merasa lelah? Dan ketika siang hari, apakah sering merasa ngantuk dan sulit konsentrasi? Iya atau tidak? Sepertinya di kolom chat sudah ada yang selesai. Wah, luar biasa ini kecepatannya. Bisa disesuaikan dengan kondisinya sehari-hari ya, ibu-ibu ya. Sudah isi. Wah, luar biasa semangatnya. Kita tunggu dan sebentar lagi kita akan melihat hasilnya setelah ibu-ibu sudah mengisi polling ini. Nanti kalau misalnya nih, ibu-ibu mengisi ternyata jawabannya itu adalah opsi A, bahkan lebih dari 1 kali, itu bisa jadi memang ibu-ibu mengalami yang namanya gangguan tidur. Sebentar lagi kita akan lihat ya, apakah memang ada yang mengalami gangguan tidur, adakah gitu ya yang terbangun di malam hari dan susah tidur lagi. Sebentar lagi kita akan menyaksikan hasil pollingnya. Nah, ini dia hasil polling yang diisi oleh ibu-ibu daya nulis yang hadir siang hari ini. 71% menuliskan bahwa ternyata tidur di malam hari itu kurang dari 6 jam. Lalu kemudian sering merasa sulit tidur 54%. Lalu kemudian kalau kita lihat di pertanyaan ketiga, jika ibu terbangun di malam hari, apakah ibu mudah tertidur kembali? 56% menjawab sulit
tertidur kembali. Wah, ini dia. Lalu kita lihat juga di pertanyaan yang keempat, 67% ibu-ibu sering merasa lelah dan ternyata 71% ibu sering merasa ngantuk dan sulit konsentrasi. Wah, ini nih ternyata gitu ya. Kebanyakan ternyata opsi A yang banyak dipilih oleh ibu-ibu doyan nulis. Nanti kita akan mendengar pemaparan dua orang narasumber yang luar biasa, yang semoga bisa memberikan jawaban dan menjadi solusi bagaimana caranya mengatasi gangguan tidur yang ibu-ibu hadapi. Tapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan dulu ya ibu-ibu, kalau nanti pengen bertanya langsung dengan kedua narasumber kita kali ini, saya persilahkan untuk bisa mengetikkan pertanyaan di kolom Q&A di bawah, bisa dilihat. Di bawah ada Q&A, silahkan menulis nama, spasi, narasumber yang dituju, spasi pertanyaan, dan langsung dijawab oleh kedua narasumber. Selain itu, pastikan untuk terus mengikuti webinar ini sampai dengan nanti usai, karena akan ada sesi games dengan hadiah yang menarik pastinya dari Deltomed. Ada yang mau dapat hadiah? Tunjuk tangan. Pasti pengen hadiah. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Bicara mengenai situasi pandemi saat ini ya, ibu-ibu, saya yakin tingkat stres kita itu meningkat dibandingkan dengan hari biasa. Nah, itu kenapa Deltomed Laboratories menghadirkan solusi herbal terbaru, Antangin Good Night. Nah, kira-kira seperti apa sebenarnya Antangin Good Night ini? Nanti kita juga akan tahu bagaimana caranya meningkatkan tidur berkualitas. Kalau tadi ibu-ibu pada ya menulis gitu, bahwa kok susah tidur, kok kalau udah tidur bangun, kok nggak bisa balik lagi. Nanti kita cari tahu lebih lanjut, kira-kira gangguan tidur itu ada apa aja sebenarnya. Langsung saja saya ingin menyapa kedua orang narasumber yang sudah kita hadirkan di sini. Yang pertama ada Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, PD PODJI, Dr. Kandidat Dr. Ingrid Tania, MSc. Saya undang Dr. Ingrid untuk hadir bersama kita. Selamat siang, Dr. Ingrid. Selamat siang, Mbak Sarah. Selamat siang, Pak Victor dan ibu-ibu doyan nulis nih dan semua yang menyaksikan di YouTube ya. Semoga sehat semua. Apa kabar Dr. Ingrid? Wajahnya flawless banget nih, kayaknya cukup tidur nih, Dr. Ingrid nih ya. Alhamdulillah kabarnya sehat. Padahal saya punya bayi juga loh. Wah. Jadi ya. Tapi ya kita mencoba ya untuk menjaga kualitas tidur ya, walaupun misalnya secara kuantitas agak berkurang, tapi kualitasnya yang mesti kita tingkatkan. Nah, nanti dikasih bocorannya ya, Dr. Ingrid ya, gimana caranya untuk bisa tidur berkualitas nih. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita yang kedua, tidak kalah luar biasa dengan Dr. Ingrid pastinya. Ada Chief Business Development and R&D Deltomed Laboratories, Apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo SEMSC. Selamat siang. Selamat siang, Sarah dan ibu-ibu doyan nulis, ibu-ibu EDN. Senang bertemu pada siang hari ini. Semoga kesehatannya tetap berkualitas dan produktivitas juga baik. Wah, luar biasa nih, Pak Victor ya. Kayaknya smiling terus nih, Pak Victor. Resepnya apa sih? Boleh nggak dikasih bocoran? Ya, karena kesehatan dan produktivitas itu kan dimulai dari tidur yang berkualitas. Alhamdulillah tidur saya selalu berkualitas sehingga tetap sehat dan produktif. Berarti masa pandemi ini ya, tetap ya Pak Victor ya, tetap jaga kesehatan, tidurnya berkualitas, seperti itu ya. Saya termasuk mempunyai hobi yang sama dengan ibu-ibu doyan nulis. Senangnya nulis ya pada waktu senggang. Wah, bisa join dengan ibu-ibu IIDN ya. Jangan join sebenarnya nih Pak Victor, karena khusus ibu-ibu ya. Harusnya ada bapak-bapak doyan nulis juga ya. Boleh, siapa tahu ibu-ibu doyan nulis ini bisa memotivasi bapak-bapak doyan nulis juga. Ya, saya daftar nanti, Sarah. Siap Pak Victor.
Kita tungguin Pak Victor bergabung bersama kita. Dokter Ingrid sudah ready, Bapak Victor juga sudah ready. Nanti kami menunggu pemaparan materi dari kedua narasumber karena saya rasa gangguan sulit tidur di malam hari itu menjadi salah satu saya secara pribadi dan mungkin juga buat ibu-ibu kalau kita lihat dari hasil pollingnya tadi ya, Pak Victor dan juga Dokter Ingrid. Namun untuk yang pertama saya persilahkan terlebih dahulu untuk Dokter Ingrid untuk memberikan pemaparan materinya kepada ibu-ibu doyan nulis yang hadir di sini. Dan sekali lagi ibu-ibu kalau ada pertanyaan nggak usah disimpan di dalam hati, langsung dituliskan aja di kolom Q&A ya. Langsung ditulis saja dengan format nama spasi narasumber yang dituju, apakah Dokter Ingrid ataukah Bapak Victor, spasi pertanyaan. Langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Kandidat Dr. Ingrid Tania MSI selaku Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia untuk memberikan pemaparan materinya. Silakan Dr. Ingrid. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga ibu-ibu doyan nulis tetap bersemangat ya, walaupun siang-siang mungkin habis makan. Semoga tidak mengantuk. Jadi bagusnya nih kalau siang-siang kita habis makan nih tidak mengantuk ya. Nanti mengantuknya malam ya. Baik, saya langsung aja izin share screen ya Mbak Sarah. Oh, ini slide terakhir sebentar. Baik, sudah diterima ya? Bisa terlihat Dr. Ingrid? Oke, jadi saya pada kesempatan kali ini mau sharing nih sebenarnya kualitas tidur itu kenapa sih penting gitu ya. Kemudian bagaimana cara memperbaiki kualitas tidur dan terutama saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang peran herbalnya gitu ya, kualitas tidur. Nah, tidur, baik itu kuantitas atau kualitas, itu mengapa sih penting bagi kesehatan gitu ya. Tidur sebenarnya kan adalah masa seluruh sistem-sistem dalam tubuh kita itu selain untuk beristirahat juga sebenarnya adalah suatu masa di mana terjadi detoksifikasi ya. Ada detoksifikasi di liver, juga ada sebenarnya detoksifikasi di otak gitu ya. Jadi di otak misalnya ada sampah-sampah metabolik, ada sel-sel saraf yang sudah tidak berfungsi, itu nanti akan mengalami proses pembuangan gitu ya. Kemudian misalnya ada di sistem saraf ada neurotransmitter yang merupakan suatu senyawa yang akan meregulasi seluruh sistem di dalam tubuh kita juga akan diseimbangkan ketika kita tidur. Nah, sebenarnya apa sih kuantitas dan kualitas tidur gitu ya? Kuantitas tidur ya itu menggambarkan seberapa lama kita tidur ya. Misalnya tadi ada polling, ada kebanyakan ibu-ibu tidur kurang dari 6 jam tadi ya, kalau nggak salah saya lihat seperti itu. Nah, sebenarnya 6 jam itu adalah waktu yang minimal ya, minimal untuk kuantitas tidur yang baik. Jadi rata-rata memang 7 sampai 9 jam kita nih orang dewasa perlu tidur di malam hari, tapi minimal paling tidak 6 jam. Tapi ada sebagian kecil yang ternyata butuh 10 sampai 11 jam tidur di malam hari. Kemudian apa itu kualitas tidur? Kualitas tidur itu menggambarkan bagaimana how. Jadi bagaimana well itu apa ya kalau di Indonesia kan ya, how well you sleep. Jadi bagaimana enaknya kamu tidur gitu ya. Jadi ketika tidur kita berkualitas, kita ini mestinya 10 menit ya atau kurang. Jadi ketika kita 30 menit kita mestinya harus sudah tertidur. Kemudian yang lebih bagus lagi misalnya tanpa terbangun di tengah malam ataupun kalau terbangun hanya 1 kali ya. Misalnya kalau yang umat Islam misalnya terbangun untuk sholat malam atau sholat tahajud ya. Jadi cukup terbangun 1 kali. Kemudian jika kita terbangun, kita mau tidur lagi,
itu mestinya dalam 20 menit kita udah bisa tertidur lagi. Dari kesehatan kita ya sebenarnya jelas sekali. Kalau kita kurang kuantitas dan kualitas tidur, maka biasanya daya tahan tubuh kita atau imunitas kita akan menurun ya. Kemudian working memory juga akan turun ya. Jadi biasanya memori kita juga akan lebih berkurang ketika kita kurang kuantitas dan kualitas tidur, dan secara keseluruhan maka fungsi kognitif itu bisa menurun ya. Kemudian kalau kita kurang kuantitas dan kualitas tidur, kan umumnya jadi moody ya, moody, kemudian juga rentan akan terjadi depresi. Lalu tentunya kalau kita kurang kuantitas dan kualitas tidur itu mesti berhati-hati karena kemungkinan mengalami kecelakaan itu akan menjadi semakin besar. Apakah ketika menyetir mobil itu harus berhati-hati, ketika berjalan misalnya tidak konsentrasi, kemudian ada yang licin, terus kita terjatuh misalnya, atau ada lubang, kita tidak memperhatikan, intinya juga mempengaruhi konsentrasi ya. Kemudian juga kalau kurang kuantitas dan kualitas tidur, itu juga membuat kulit kita kesehatannya menjadi kurang baik ya, sehingga mengalami penuaan dini, jadi rentan mengalami penuaan dini. Nah, kalau kita juga kurang kuantitas dan kualitas tidur, biasanya itu akan meningkatkan selera makan, memakan makanan junk food atau makanan yang tidak sehat. Misalnya kita di malam hari nggak bisa tidur, terus kan asam lambung naik, lapar. Akhirnya nyari makanan junk food, misalnya mie instan atau mesen dari restoran yang 24 jam misalnya ya. Yang ini adalah beberapa dampak buruk kalau kita kurang kuantitas maupun kualitas tidur. Nah, sekarang saya mau bahas mengapa kualitas tidur itu lebih penting daripada kuantitas tidur. Ya, jadi quality over quantity. Kita sering dengar quote seperti itu ya. Kenapa? Karena sebenarnya yang mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan itu yang lebih dominan mempengaruhi adalah kualitas tidur daripada kuantitas tidur. Dan ini memang sudah dibuktikan ya melalui serangkaian penelitian dan juga sebenarnya kualitas tidur itu menjadi indikator yang lebih baik dalam menilai mood ya dan kepuasan hidup dibandingkan kuantitas tidur. Jadi kalau ada survei mau menilai mood gitu ya ataupun kepuasan dalam hidup, biasanya akan ditanyakan mengenai kualitas tidur daripada kuantitas tidur. Tidur 7 jam tapi kualitasnya bagus. Terus ada ibu B tidur 9 jam tapi kualitasnya jelek, ya tentunya akan lebih bagus yang tidur 7 jam tapi kualitasnya bagus. Nah, bagaimana sih kualitas tidur orang Indonesia ya? Jadi sebenarnya masalah tidur itu sebenarnya banyak sekali ya dialami masyarakat, baik masyarakat di dunia maupun masyarakat di Indonesia. Tapi memang di Indonesia ini masih sedikit itu sekitar 5-15% penduduk dunia itu mengalami gangguan tidur. Kemudian 31 kronik ya. Kemudian di Indonesia nih ada survei ya, tapi memang nih surveinya pada dewasa muda ya, dan di situ ditemukan lebih dari 2/3 masyarakat Indonesia mengalami kurang tidur, tentunya yang berumur 18-24. Nah, nggak tahu nih kalau ibu-ibu di sini umurnya berapa, dan kalau di survei mungkin nanti akan lebih ketahuan berapa persen yang mengalami gangguan tidur. Dan memang umumnya gangguan tidur yang sering terjadi ada kemampuan kita dalam menjaga ataupun mempertahankan kuantitas dan kualitas tidur yang baik. Nah, sebenarnya sepertiga orang di dunia itu memang biasa bervariasi ya. Dan
akibat insomnia sebenarnya tadi saya sudah sebutkan, karena itu termasuk dari akibat kalau kita kurang kuantitas dan kualitas tidur ya, diantaranya konsentrasi yang menurun, terus rasa lelah yang terus-menerus misalnya, kemudian performance yang kurang bagus, masalah pegel-pegel kayak nyeri-nyeri otot gitu ya. Kemudian biasanya ada sakit kepala, gampang mual, gampang tersinggung. Itu hati-hati, kita harus lihat gimana kualitas tidur kita. Nah, gimana nih pengaruh masa pandemi? Nah, pada masa pandemi ternyata sebanyak 22% orang itu menyatakan kualitas tidurnya memburuk ya pada masa pandemi karena faktor stres, ketakutan, kecemasan ya. Dan memang aspek kualitas tidur ini memang biasanya banyak yang terganggu ya dibandingkan kuantitasnya. Walaupun memang kuantitas juga ada yang terganggu, tapi umumnya biasanya dipicu oleh stres, ketakutan, kecemasan ya. Dan tentunya kondisi-kondisi misalnya seperti sekarang ini di mana kita lebih banyak di rumah, akhirnya lebih banyak pakai ponsel, lebih banyak pakai gawai. Itu sebenarnya kalau terlalu berlebihan juga akan mengganggu kualitas tidur ya. Dan ibu-ibu di sini mungkin pernah dengar ada istilah coronasomnia atau covidsomnia. Jadi pada dasarnya merupakan insomnia yang terjadi pada masa ini. Ya, kemudian kita kenal ada yang namanya post-COVID atau long COVID. Jadi post-COVID itu sudah sembuh dari COVID, tapi kok masih ada gejala-gejala yang nggak enak gitu ya, yang kita alami ya, atau bisa disebut sebagai long COVID. Jadi seolah-olah kok kayaknya badan nggak fit terus ya insomnia ya. Kemudian insomnia ini kalau kita lihat dari suatu studi itu dialami oleh 41%. 40%, jadi di bawah sedikit dari ansietas atau kecemasan. Jadi bisa dibilang sama lah antara 41% sampai 4%, artinya ini suatu kondisi yang biasanya saling terkait ya antara insomnia dengan ansietas atau kecemasan, karena biasanya kecemasan menimbulkan insomnia, insomnianya sendiri juga akan menyebabkan kecemasan lebih meningkat. Nah, sebenarnya apa penyebab gangguan tidur? Gangguan tidur sendiri sebenarnya ada banyak penyebabnya ya, faktor penyebabnya. Misalnya memang ketika kita sedang sakit ya, kita misalnya sedang mengalami sakit kepala ya, gangguan kesehatan di mana pada saat tidur itu terjadi periode seperti tidak bisa bernafas gitu ya, seperti sesak nafas gitu. Nah, ada lagi misalnya gangguan psikologik ataupun psikiatrik yang dialami seseorang, misalnya ya saat itu sedang stres, sedang depresi, atau bisa juga sebenarnya ada juga faktor genetik tapi ini sedikit sekali ya, misalnya narkolepsi. Narkolepsi itu adalah ya, yang bisa ngantuk dia ketiduran, tapi begitu malam hari dia mengalami gangguan kualitas tidur maupun kuantitas. Kemudian faktor usia juga pengaruh ya. Semakin bertambah umur manusia, maka emang semakin lebih rentan mengalami masalah tidur. Kemudian beberapa orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan seperti obat antihipertensi, depresi misalnya, ataupun obat-obatan yang mengandung kafein ganggu tidur ya, sehingga menimbulkan masalah tidur. Nah, untuk ibu-ibu nih kadang-kadang juga kalau ibu-ibu yang biasa nulis seringkali nulisnya pada malam hari ya. Nah, ini juga sebenarnya aktivitas yang seperti ini berlawanan dengan biological clock ya, dan ini memang seharusnya sih tetap ada saat-saat di mana kita harus tidur yang cukup
dan berkualitas. Nggak ada, tapi ternyata hanya masalah lingkungan. Misalnya lampu kamar yang terlalu terang, kasur yang tidak enak atau tidak nyaman, atau suara-suara yang berisik, kan itu tentu akan mempengaruhi. Nah, sebenarnya gimana sih caranya memperbaiki kualitas tidur? Sebenarnya banyak cara ya yang bisa ditempuh untuk memperbaiki kualitas tidur. Yang penting kita identifikasi daripada kualitas tidur kita yang kurang baik ya. Dan di sini saya akan lebih banyak membahas herbalnya. Nah, untuk herbal-herbal atau tanaman obat untuk mengatasi gangguan tidur. Dan beberapa herbal yang saya sebutkan di sini adalah yang sudah lumayan banyak penelitiannya ya. Jadi ada valerian, ada passion flower, dan rosemary. Nah, nanti saya akan bahas sebagian darinya. Perlu ada yang menggantungkan diri dari herbal-herbal tadi, tapi juga kita menciptakan suatu situasi, kondisi, dan lingkungan yang bisa memperbaiki kualitas kita. Misalnya kita tidur dengan di ruangan yang gelap, ya, dengan cahaya yang minim, misalnya. Kemudian sebelumnya kita melakukan meditasi, misalnya olahraga secara teratur, itu juga akan memperbaiki kualitas tidur. Dan membatasi pemakaian komputer atau TV yang berlebihan, ya. Kemudian juga konsumsi misalnya kopi yang mengandung kafein itu jangan sore hari atau malam hari, tapi cukup di pagi hari atau maksimal di siang hari. Kemudian juga seringkali juga kita punya cara, misalnya kita baca buku dulu sebelum waktunya tidur, itu akan membuat kita lebih ngantuk ya. Kemudian juga tak lupa makan makanan yang mengandung atau kaya akan magnesium dan zinc, itu juga akan memperbaiki kualitas tidur. Dan juga ketika sore hari itu bagus juga kita misalnya mandi air hangat ya, atau kalau bisa berendam air hangat. Nah, saya akan bahas passion flower, valerian, dan jahe. Passion flower ini bunga ya, jadi bunga yang sangat cantik sekali. Namanya Passiflora incarnata. Jadi memang ini biasa emang kadang dipakai untuk misalnya yang misalnya. Nah, ini si passion flower ini memang aslinya dari Amerika Serikat, dan dia mengandung senyawa-senyawa misalnya alkaloid, ya, ada flavonoid, ada asam lemak, di samping zat-zat lainnya, misalnya ada minyak atsirinya. Nah, sih efeknya si passion flower ini. Nah, passion flower ini dia punya aktivitas menekan daripada aktivitas sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan kadar GABA ya. GABA itu singkatan dari gamma aminobutyric acid ya di dalam otak, jadi suatu neurotransmitter, sehingga dia punya sifat menenangkan atau soothing dan sedang lebih cepat mengantuk. Kemudian juga ada sifat bisa dibantu dikurangi dengan passion flower ya. Terus juga otot-otot rasa tegang, otot di kepala misalnya, persarafan, ada spasme-spasme, itu juga bisa dibantu diatasi dengan atasi gangguan cemas. Nah, passion flower ini juga ada efek sedikit menurunkan tekanan darah dan denyut jantung, sehingga kalau ada orang
dengan hipertensi ini bagus juga mengonsumsi passion dur. Itu biasanya kan ada peningkatan tekanan darah ya. Dengan passion flower maka akan dibantu diturunkan sedikit. Nah, apa sebenarnya senyawa yang bisa melemaskan otot ya, muscle relaksan dan menimbulkan rasa ngantuk atau sedatif ya, karena tadi saya sebutkan passion flower ini mengandung alkaloid ya. Otot-otot lebih lemas gitu ya, kemudian lebih tenang. Kemudian ada senyawa krisin yang nanti juga membantu dan hormon testosteron juga pada pria. Nah, passion flower ini ya kalau jantung ada rasa untuk orang-orang yang tidak kita konsumsinya secara berturut-turut 2 minggu, kemudian penelitian ya, misalnya pada hewan coba tikus ya, uji praklinik ternyata karena passion flower ini ternyata lewat penelitian pada tikus ini bisa meningkatkan total durasi waktu tidur dan penurunan frekuensi terbangun ya di tengah malam. Peningkatan total durasi tidurnya juga meningkat karena sudah diuji klinik ya penelitiannya. Jadi ekstrak daripada passion flower ternyata juga meningkatkan total sleep time manusia ya, meningkatkan efisiensi tidur dan memperbaiki wake after sleep onset. Jadi artinya frekuensi terbangun di malam hari juga berkurang secara signifikan. Jadi memang kesimpulannya bermanfaat pada insomnia. Nah, sekarang saya beralih pada valerian ini juga sebenarnya tumbuhan berbunga ya, tetapi yang biasanya dipakai dalam herbal medicine itu adanya. Dan dia memang asli tumbuhnya memang di Eropa dan di Asia Barat. Tapi di sini juga di Indonesia ada. Nah, si valerian ini mengandung minyak atsiri ya, juga ada alkaloidnya misalnya. Nah, ini juga si akar valerian ini punya sifat kerja yang mirip sama passion flower ya. Jadi aktivitas sistem saraf pusat ditekan dengan cara mengikat reseptornya, ya reseptor dari GABA-nya dalam otak, sehingga GABA akan dilepaskan dan degradasi daripada GABA akan dihambat. Jadi intinya si GABA-nya ini dijaga dalam kadar yang optimal. Tenang ya, efek menenangkan, kemudian efek sedatif, efek mengantuk, dan biasanya kan juga disertai otot-otot juga menjadi lebih lemas ya, jadi ada antispasmodik, jadi yang tegang-tegang itu dilemaskan ya, juga anti nyeri juga, sehingga juga kalau ada otot-otot juga kepala migrain, atau kolik pada abdomen, kolik di perut ya, kolikus itu juga bisa dibantu tuh mengatasi gangguan ansietas dan juga tentunya insomnia. Dan juga ada efek hipotensif yang tadi mirip dengan passion flower ya, tekanan darah dan denyut jantung ya menurunkan sedikit ya. Nah, jadi bisa dikatakan karena si valerian ini mengandung minyak siri atau minyak esensial, ya, kemudian ada iridoid,
Jadi ada sistem yang menekan aktivitas sistem saraf pusat, sehingga yang terjadi adalah efek antispasmodik atau melemaskan saraf, melemaskan otot, kemudian syuting menenangkan, lalu timbul rasa ngantuk gitu ya. Juga senyawa-senyawa lain yang berperan di sini, ya, diantaranya asam valerianat, ya, alkaloid juga berperan, yang ternyata juga itu juga yang berperan dalam menimbulkan efek hipotensif. Nah, valerian ini juga punya profil keamanan yang sangat baik, ya. Jadi si valerian ini sampai disandingkan dengan ada yang namanya suplemen melatonin sintetik, ya, hormon melatonin sintetik. Dan profil keamanan valerian lebih bagus daripada si melatonin, ya. Jadi bisa dikatakan sangat aman. Tetapi memang pada orang-orang yang sensitif terhadap salah satu kandungan dari valerian, ya, kandungan valepotriates, itu memang dapat terjadi efek paradoks atau efek yang berlawanan, yaitu efek stimulan. Tapi ini hanya pada orang-orang yang sensitif terhadap satu kandungan tersebut. Ya, kemudian juga pada pemakaian jangka panjang, ya, misalnya sudah dipakai 2 minggu atau 1 bulan, maka kalau kita mau berhenti maka kurangi dosisnya secara bertahap. Kemudian juga yang penting diperhatikan adalah hati-hati interaksi dengan obat-obatan lain. Jadi kalau ternyata ada dokter yang meresepkan obat penenang, ya, obat anti-ansietas, obat medis konvensional, ya, maksud saya misalnya benzodiazepin, barbiturat, itu sebaiknya tidak mengonsumsi valerian, ya. Nah, ini beberapa penelitiannya di systematic review atau meta-analisis tahun 2006. Jadi sudah ada uji-uji klinik valerian pada manusia, kemudian di review hasilnya, ternyata valerian ini memang memperbaiki kualitas tidur tanpa menimbulkan efek samping. Ya, yang penting memang preparasinya terstandar dan dosisnya cukup adekuat, berada dalam rentang dosis yang aman. Nah, ini juga systematic review dan meta-analisis terbaru, ya, tahun 2020 terhadap uji klinik valerian terhadap subjek manusia, dan hasilnya valerian ini aman dan efektif menginduksi tidur dan mencegah gangguan tidur secara signifikan. Ya, yang penting memang di sini sarannya adalah si produsennya ini yang misalnya produsen herbal yang mengandung valerian, yang penting menjaga kualitasnya dan standarisasinya. Kemudian saya akan bahas jahe. Jahe siapa sih yang nggak kenal, ya? Kalau ibu-ibu juga pasti kenal deh sama jahe, apalagi kalau yang biasa masak. Dan itu memang habitat aslinya ya memang termasuk salah satunya di Indonesia. Nah, jahe ini kenapa begitu banyak manfaatnya? Karena memang banyak sekali senyawa-senyawa aktifnya, ya, misalnya minyak atsirinya yang terkandung di dalamnya, di dalamnya ada oleoresin, ya, misalnya senyawa gingerol sogaol dan lain-lain. Nah, si jahe ini efeknya itu banyak sekali, ya, efek yang menguntungkan itu sebenarnya banyak sekali, ya. Di samping misalnya dia bisa melemaskan otot, kemudian juga ada punya efek anti nyeri, punya efek anti radang. Kemudian juga ketika kita kedinginan kan bagusnya kita minum yang hangat, yang sifatnya hangat, ya, seperti jahe. Karena apa? Karena dia sifatnya termogenik, ya, memproduksi kalor. Kemudian juga akan merangsang pengeluaran keringat. Jadi masuk angin, ya, apalagi si jahe ini juga punya efek karbinatif, mengurangi gas dalam saluran cerna. Ketika kita masuk angin kan biasanya kembung, maka dengan jahe itu akan membantu dikeluarkan gas dalam saluran cerna kita. Ya, kemudian juga akan mengatasi mual, ya, mencegah muntah. Jadi gejala-gejala yang disebutkan masuk angin ini yang mencakup misalnya meriang, demam, kembung, mual, muntah, nyeri kepala, pegal, linu, kaku otot, saraf tegang, batuk pilek, ini bisa dibantu teratasi oleh jahe. Nah, apalagi kalau orang-orang yang mengalami gangguan tidur itu biasanya rentan mengalami masuk angin, ya. Makanya di sini jahe sangat berperan pada orang-orang yang mengalami gangguan tidur.
Dan tadi saya sudah sebutkan senyawa aktifnya ada gingerol, ya ada minyak asiri, ya selain gingerol tadi ada sogaol yang menimbulkan rasa panas atau rasa pedas, rasa hangat, ya. Dan ada efek-efek yang tadi saya sudah sebutkan, misalnya melancarkan sirkulasi darah juga, kemudian anti peradangan, ya, dan akan membantu memperbaiki pencernaan. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari berbagai kajian dan penelitian bahwa jahe ini ternyata punya sifat imunostimulasi atau meningkatkan respon imun, ya, meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan tentunya jahe kan aman untuk pemakaian jangka panjang. Hanya orang-orang tertentu saja yang lambungnya sensitif dengan jahe, terutama yang sensitif dengan sogaolnya, yang memang perlu berhati-hati, ya, atau mungkin tidak bisa menerima panasnya jahe misalnya, atau orang-orang dengan gangguan perdarahan yang tidak bisa mengonsumsi jahe, misalnya orang-orang dengan gangguan pembekuan darah, tapi ini sangat jarang sekali, ya. Dan ini penelitian sudah lama, ya, tahun 94 mengungkapkan kandungan senyawa sesquiterpen dalam jahe itu memang memiliki aktivitas antivirus, ya, yang namanya antirhinovirus, penyebab selesma atau common cold atau masuk angin. Jadi masuk angin itu kan bahasa masyarakat kita, ya, bahasa masyarakat Indonesia. Tapi kalau bahasa kedokterannya sebenarnya merupakan suatu selesma atau common cold akibat masuknya beberapa atau sebagian atau salah satu virus penyebab selesma. Salah satunya adalah rhinovirus. Nah, pada penelitian praklinik pada tikus, ternyata si ekstrak jahe ini juga memiliki aktivitas proteksi selama tidur pemulihan atau recovery sleep, ya. Jadi misalnya kita satu malam itu nggak tidur misalnya, ya, karena mungkin banyak lembur, banyak pekerjaan, ngurus anak atau lembur apa gitu, ya, sehingga kita tidak tidur, kemudian malam berikutnya kan kita tidur, ya, jadi mungkin seperti tidur balas dendam, ya, tapi sebenarnya bukan balas dendam, ya, tetapi sebenarnya suatu recovery sleep. Nah, si jahe ini punya efek proteksi terhadap efek-efek yang terjadi akibat kurang tidur. Karena jahe ini bersifat antioksidan dan anti radang. Jadi ketika kita kurang tidur, itu biasanya radikal bebas di dalam tubuh kita meningkat, ya, peradangan di dalam tubuh kita meningkat, stres oksidatif di dalam tubuh kita meningkat. Nah, si jahe ini akan membantu passion flower, valerian, dan jahe sebenarnya bisa dikombinasikan, ya, untuk mendapatkan efek yang sinergistik atau efek yang saling mendukung dalam menginduksi tidur, ya, meningkatkan total sleep time, memperbaiki kualitas tidur, serta membantu mencegah dan mengatasi efek buruk akibat kurang tidur seperti angin, ya. Penurunannya sebagai sharing saja, semoga tidak terlalu lama tadi, ya, saya menyampaikannya. Senang sekali bisa sharing dengan ibu-ibu doyan nulis, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi kalau hendak menulis tentang gangguan tidur juga misalnya, ya. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Sarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Ingrid. Wah, di sini saya baru tahu bahwa ternyata tidur berkualitas itu jauh lebih bagus daripada berkuantitas, ya. Artinya bisa saja tidur kita tuh cuma 7 jam, itu akan jauh lebih bagus kalau berkualitas daripada tidurnya 9 jam, tapi bangun-bangun mulu gitu kan, ya. Terus nggak nyenyak, badan jadi pegel-pegel ketika bangun, dan lain sebagainya. Tadi Dokter Ingrid juga menjelaskan bahwa ternyata setelah dilakukan berbagai kajian dan juga penelitian, bahan herbal seperti passion flower, valerian, dan juga jahe itu ternyata mampu memperbaiki kualitas tidur. Nah, ini dia. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut, ya, Dokter Ingrid, di sesi tanya jawab. Jadi saya persilakan mungkin Dokter Ingrid boleh istirahat sejenak. Saya akan hadirkan narasumber kita yang kedua, sudah hadir di sini Chief Business Development PT Deltomed Laboratories, apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo SEMSC. Nah, Bapak Victor, selamat siang.
Sebenarnya saya cukup penasaran seperti apa sih latar belakang hadirnya Antangin Good Night ini, karena tadi ya saya punya permasalahan juga gangguan tidur, lalu seperti apa sih kandungan di dalamnya, dosisnya seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Nah, ini sepertinya akan dijelaskan dengan lengkap oleh Bapak Victor. Tidak usah berlama-lama, dan untuk ibu-ibu doyan nulis yang sudah hadir di Zoom maupun di YouTube, khususnya yang ada di Zoom, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom Q&A, bukan di kolom chat ya. Di kolom Q&A langsung ketik nama, spasi narasumber yang dituju, spasi pertanyaan. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Victor untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Sarah. Izinkan saya share screen dulu ya, saya persiapkan. Apakah sudah kelihatan, Mbak Sarah? Sudah terlihat dengan baik, Bapak? Ya. Suara saya quite okay? Aman? Lancar? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Selamat siang dan juga selamat siang kepada peserta webinar Antangin Good Night pada siang hari ini, ibu-ibu doyan nulis. Tadi kita sudah mendapatkan informasi yang lengkap mengenai khasiat dari Antangin Good Night dari Dr. Ingrid. Yang akan saya sampaikan nanti tidak mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ingrid, tapi lebih menekankan kepada informasi berkaitan dengan produk Antangin Good Night. Ibu-ibu doyan nulis atau saya singkat IIDN. Kalau Ibu lihat dari slide pertama ini adalah gambaran dari cuff dari Antangin Good Night. Bisa dilihat di sini, Antangin Good Night ini adalah tablet herbal dengan logo jamu di atas sebelah kiri atas ini. Kemudian sudah memiliki sertifikat halal. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir karena Antangin Good Night ini sudah disertifikasi halal oleh MUI. Kemudian ini adalah nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi ini merupakan jaminan bahwa Antangin Good Night ini sudah memiliki sertifikasi halal dan sudah terdaftar dengan resmi di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Saya lanjut ya. Topik kita pada siang hari ini adalah kesehatan dan produktivitas dimulai dari tidur yang berkualitas. Dan ini sangat relevan dengan kelompok ibu-ibu doyan nulis ini karena biasanya, biasanya menulis itu berkonsentrasi tidak hanya pada siang hari, tapi juga pada malam hari. Nah, bagaimana supaya materi penulisan itu bisa selesai tepat pada waktunya sehingga tidak mengganggu proses tidur pada malam hari, kita akan bahas pada siang hari ini. Karena kalau sudah tidurnya berkualitas, bangun fresh, refresh, maka mood akan baik, ide-ide akan muncul sehingga proses penulisan juga akan lancar. Terlebih bagi ibu-ibu yang juga merupakan content creator, ini akan memberikan hasil ataupun produktivitas yang lebih baik. Antangin Good Night. Tadi sudah dibahas komponen utama dari Antangin Good Night, yaitu Passion Flower atau Passiflora incarnata, namanya sangat indah, Valerian atau Valeriana officinalis, kemudian ginger officinale atau jahe, ketiga elemen zat aktif ini, passion flower, valerian, ginger, tadi juga sudah dibahas sebagai komponen utama yang digunakan untuk mengatasi gangguan tidur dan untuk meningkatkan kualitas tidur. Namun di selain tiga komposisi ini, Antangin Good Night juga mengandung komposisi yang lain, yaitu Myristica fragrans, kemudian Sembung, Blumea balsamifera, dan Myristica atau Myristica fragrans. Keenam komponen ini
sangat berkhasiat untuk meningkatkan kualitas tidur dan juga untuk mengatasi gejala-gejala ataupun gangguan masuk angin, sehingga dengan demikian kualitas tidur dari ibu-ibu akan lebih baik. 3 elemen utama sudah dibahas tadi, yaitu mulai dari passion flower, valerian, dan ginger. Yang ketiga elemen ini secara sinergi dapat bisa meningkatkan kualitas tidur dari ibu-ibu sekalian dan juga bisa mengatasi gejala-gejala ataupun gangguan masuk angin yang juga bisa mengganggu kualitas tidur. Sehingga dengan demikian, dua aktivitas ini secara sinergis nantinya akan meningkatkan kualitas tidur yang lebih baik. Tidur berkualitas akan meningkatkan daya tahan tubuh pada pandemi COVID-19. Apakah benar? Ya, tadi sudah dibahas ada istilah long COVID atau post COVID. Ya, nah ini tentunya sangat mengganggu bagi penyintas COVID. Ya, jadi kalaupun sudah sembuh dari COVID, masih ada gejala-gejala ikutan yang sering muncul, yang tadi sudah dijelaskan, hampir 45% dari penyintas COVID itu mengalami gangguan tidur, ya karena stres yang masih dialami, dan juga bagi kita yang katakanlah belum terkena COVID-19, menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini juga menjadi stres, dan itu juga akan mengganggu kualitas tidur dari kita semua. Kalau kita bahas sedikit mengenai pola tidur atau sleep cycle, ini menggambarkan sleep cycle yang sederhana, di mana sleep cycle itu terdiri dari non-rapid eye movement N1, kemudian ke non-rapid eye movement N2. Ini merupakan siklus tidur ringan. Ya. Kemudian kalau 2 tahap ini sudah dilewati, maka akan masuk ke tidur dalam atau deep sleep, yaitu non-rapid eye movement N3 dan non-rapid eye movement N4, kemudian masuk rapid eye movement. Dan siklus ini dalam satu malam siklus tidur bisa 3-4 kali. Kalau deep sleep atau tidur dalam ini bisa memerlukan waktu 90-120 menit, jadi kira-kira 2 jam. Jadi kalau ibu-ibu bisa menikmati deep sleep ini 3-4 siklus atau 6-8 jam, maka tidur berkualitas itu bisa dicapai. Oleh karena pada deep sleep inilah yang paling penting, di mana terjadi detoksifikasi, restorasi keluhan mental, keluhan fisik, kemudian degenerasi sel, dan peningkatan sel-sel yang berkaitan dengan innate immunity ataupun kekebalan tubuh kita. Jadi, kalau tidur kita berkualitas, selain kita mendapatkan daya tahan tubuh yang lebih baik, kemudian bangun refresh, segar, mood lebih baik, sehingga dengan demikian ini merupakan yang sangat didambakan oleh ibu-ibu doyan nulis, kalau tidur itu berkualitas setiap malam. Kurang tidur atau sleep deprivation itu dapat menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, hal ini berkaitan dengan sistem innate daya tubuh kita. Kalau kita masuk ke dalam tidur lelap atau deep sleep, maka akan dilepaskan beberapa mediator yang berperan di dalam meningkatkan daya tahan tubuh kita atau innate immune system, yaitu interleukin 1, tumor necrosis cell atau TNF alpha, dan juga natural killer cells atau NKC yang tinggi di dalam darah. Elemen-elemen ini, mediator ini akan turun pada waktu kita bangun. Hal ini menunjukkan bahwa kalau kita mempunyai kualitas tidur yang baik, selain kita akan menikmati kesegaran fisik, kesegaran mental pada waktu bangun, ini juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Para peserta webinar ibu-ibu doyan nulis sekalian,
Selain kita sangat concern atas khasiat dan keamanan dari Antangin Good Night, kita juga sangat concern dengan kualitas. Badan POM dalam memberikan persetujuan approval untuk Antangin Good Night mempunyai 3 pertimbangan utama, yaitu pertimbangan quality atau kualitas, kemudian efficacy atau khasiat, kemudian safety atau keamanan. Dan ini harus dipenuhi secara tiga-tiganya, tidak bisa hanya salah satu saja. Dan Antangin Good Night sudah memiliki ataupun memenuhi persyaratan quality, safety, dan efficacy ini, dan ini didasarkan dengan adanya sertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik yang sudah dimiliki oleh PT Deltomed Laboratories. Apa itu CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik? CPOTB ini adalah petunjuk yang menyangkut aspek produksi, ya, dan pengendalian mutu atau quality control obat tradisional yang meliputi seluruh rangkaian pembuatan obat tradisional. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar produk obat tradisional yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaan. Jadi PT Deltomed Laboratories sebagai produsen dari Antangin Good Night telah memiliki ataupun memiliki sertifikasi ini sehingga dengan demikian dapat dijamin setiap batch produksi dari Antangin Good Night itu berkhasiat dan berkualitas sama. Ini adalah contoh dari sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik, CPOTB tablet, yang dimiliki oleh PT Deltomed Laboratories yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Selain PT Deltomed Laboratories memiliki sertifikat CPOTB untuk bentuk sediaan padat tablet Antangin Good Night, PT Deltomed Laboratories juga memiliki sertifikasi ISO 9001 yang intinya sama seperti CPOTB yang dikeluarkan oleh Badan POM, yaitu the ability to consistently provide products and services that meet customer and regulatory requirements. Jadi mutu produknya baik dan juga memenuhi persyaratan dari Badan POM. Ini adalah inti dari ISO 9001/2015 yang dimiliki oleh PT Deltomed Laboratories. Jadi ada 2 sertifikat yang menjamin kualitas dari Antangin Good Night. Apa sih khasiat dan kegunaan dari Antangin Good Night? Khasiat dan kegunaan dari Antangin Good Night ada 2 secara bersamaan, yaitu membantu meringankan gangguan sulit tidur sehingga tidur kita berkualitas. Di samping itu juga membantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan badan. Karena khasiat ini juga secara sinergis seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ingrid tadi, dapat meningkatkan kualitas tidur kita, tidak mudah terbangun pada malam hari, sehingga dengan demikian total sleep time kita itu cukup ya, bisa 6-8 jam, dan masuk ke dalam siklus tidur yang saya jelaskan tadi, paling tidak 3-4 kali 4 cycle deep sleep dalam satu malam tidur. Bagaimana aturan pakai dari Antangin Good Night? Disarankan 2-4 tablet sebelum tidur. Kalau ibu-ibu tadi melihat iklan dari Antangin Good Night, itu diperagakan 2 tablet sebelum tidur. Tetapi bagi mereka yang mungkin memiliki berat badan berlebih, membutuhkan dosis yang berlebih, bisa digunakan juga sampai 4 tablet sebelum tidur. Slide ini menjelaskan pembagian beberapa kelompok subjek. Jadi kita itu memiliki variasi individu di dalam merespons obat yang kita gunakan, termasuk di dalam penggunaan obat tradisional. Ada 3 kelompok subjek. Pertama adalah kelompok yang hiperreaktif. Nah, kalau kelompok hiperreaktif ini dibutuhkan dosis yang rendah, itu sudah memberikan efek yang diinginkan.
Sebagian besar subjek yang ada sebagai manusia kita itu adalah normoreaktif. Nah, ini bisa digunakan 2 tablet. Tetapi ada kelompok yang termasuk dalam golongan hiporeaktif, jadi dibutuhkan dosis yang lebih besar untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Nah, mereka ini bisa menggunakan 4 tablet sebelum tidur. Pada prinsipnya dalam menggunakan Antangin Good Night ini, saran kami adalah start low, go slow. Artinya apa? Gunakanlah mulai dengan 2 tablet. Jadi dosis yang paling rendah terlebih dahulu sebelum tidur, 2 tablet. Kalau misalnya belum berefek seperti yang diinginkan, bisa ditingkatkan secara bertahap, ya. 3 tablet atau sampai 4 tablet. Jadi dengan demikian kita bisa menikmati kualitas tidur yang baik dengan prinsip start low dan go slow ini. Karena respons dari masing-masing individu itu bisa bervariasi. Where to buy? Bagaimana untuk mendapatkan Antangin Good Night? Bisa didapatkan di online store yang cukup banyak tersedia saat ini, yaitu di Delto Med Official Store, mulai dari Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, JD.ID. Namun juga bisa diperoleh di offline store, yaitu di beberapa toko obat, kemudian apotik, ya, yang dapat dijangkau di sekitar pemukiman di mana ibu-ibu tinggal. Dan perlu kami jelaskan, khusus untuk peserta ibu-ibu doyan nulis ini, pada periode 18 Juni sampai 21 Juni ini ada promo voucher diskon 10%, maksimum 10.000 untuk komunitas IIDN dengan kode voucher Delto ANGN pada periode 18 Juni sampai 21 Juni. Jadi kami sangat berharap ibu-ibu doyan nulis bisa memanfaatkan promo terbatas ini selama periode ini sehingga dengan demikian bisa mengakses dan mulai menggunakan Antangin Good Night segera. Harganya berapa sih? Harga memang sedikit bervariasi antara outlet satu dengan outlet lainnya, tetapi pada umumnya sekitar Rp5.000 per strip. Satu strip ini isinya 4 tablet. Jadi satu tablet itu harganya kira-kira Rp1.250. Jadi kalau ibu-ibu menggunakan 2 tablet sebelum tidur, biayanya adalah Rp2.500. Jadi suatu cost of therapy untuk meningkatkan kualitas tidur kita dengan harga yang sangat-sangat terjangkau dengan khasiat bisa meningkatkan kualitas tidur ibu-ibu sekalian. Saya harapkan harga ini tidak menjadi problem karena sedikit lebih mahal saja dari harga parkir di supermarket yang mungkin sekitar Rp2.000 sampai Rp5.000 ya. Jadi ini sangat terjangkau. Sebagai akhir dari presentasi kami, kalau kita ingin tidur kita berkualitas, tentunya selain yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ingrid tadi, kita juga bisa mengkaitkan tidur berkualitas ini dengan daya tahan tubuh kita. Tadi sudah dijelaskan kalau kita bisa menikmati tidur dengan baik, 3-4 siklus menikmati deep sleep atau tidur lelap, maka quality of sleep ini ditambah dengan good nutrition, nutrisi yang baik, nutrisi yang seimbang, ditambah dengan olahraga teratur atau exercise, maka ini akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dengan tidur yang berkualitas, produktivitas akan meningkat dan juga kreativitas dari ibu-ibu doyan nulis ini akan lebih baik dan akan lebih produktif. Mudah-mudahan dengan tersedianya Antangin Good Night ini bisa membekali ibu-ibu doyan nulis untuk meningkatkan kualitas tidur sekaligus bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mampu juga untuk kreatif untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang berkualitas yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat umum lainnya. Demikian presentasi ringkas dari kami, kiranya Allah memberkati kita semua, memberikan kesehatan dan juga tidur yang berkualitas dan produktivitas tentunya. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Bapak Victor yang sudah menjelaskan bahwa ternyata itu sudah terjamin kualitas, keamanan, dan juga efisiensinya, begitu ya Bapak Victor ya. Khasiat. Nah, Jadi tadi ya kualitas, khasiat, dan keamanan. keamanan itu yang penting. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa ternyata untuk tidur yang berkualitas itu kita butuh yang namanya tidur yang memang ini ya nyenyak, terus kemudian ketika bangun tidur itu juga badan segar. Jangan lupa dilengkapi dengan nutrisi juga dan olahraga. Wah, ini dia. Ibu-ibu, olahraga apa enggak nih? Ini kayaknya harus dipertanyakan ini kalau ibu-ibu sibuk, banyak kerjaan, terus aktif nulis, tuh biasanya kadang-kadang nggak sempat katanya Pak Victor untuk olahraga. Nah, ini banyak sekali yang sudah mengirimkan pertanyaan di kolom Q&A ya. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk ibu-ibu doyan nulis yang masih setia di webinar kesehatan dan produktivitas dimulai dari tidur berkualitas. Karena pertanyaannya banyak sekali, bagaimana kalau sekarang saya mengundang Dr. Ingrid dan juga tentu saja Bapak Victor untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para partisipan yang sudah diketikkan di kolom Q&A. Saya minta untuk bergabung dengan saya, Dr. Ingrid dan juga Bapak Victor. Ya. Langsung saja, tidak usah berlama-lama sepertinya, karena pada penasaran tentu saja dengan jawabannya. Pertanyaan pertama, ini ditujukan untuk Dr. Ingrid dari Ibu Marita Ningtyas. Dokter, jam berapa sih yang paling pas gitu ya untuk tidur malam? Sementara saya ini kan tipe yang lebih suka tidur saat sunyi. Misal tidur jam 8 malam, lalu bangun jam 2 dini hari untuk bekerja. Apakah tidak masalah gitu kan? Sementara tadi dokter bilang ada proses detoksifikasi saat tidur. Apakah selama kualitas tidurnya nggak masalah nih jika secara kuantitas kurang? Baik, saya persilahkan untuk Dr. Ingrid untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Marita. Baik. Bisa, oke, Ya, sudah di-unmute ya? terima Baik. kasih. Jadi tadi Ibu siapa tadi? Ibu Marita, dokter. Namanya Ibu Marita tadi menyatakan tidurnya mulai jam 8 malam, kemudian bangun jam 2 pagi. Ya. Sebenarnya itu masih tergolong baik ya, karena kita sebaiknya memang tidurnya tidak terlalu larut ya, tidak terlalu larut malam sekali, tetapi kita bisa tidur jam 8 malam atau jam 9 malam atau sebaiknya paling telat jam 10 malam ya. Setelah telatnya jam 11 malam, tapi sebaiknya memang sebelum jam 11 malam ya, dan jangan kalau jam 12 malam tentunya. Jadi misalnya tidur jam 8, kemudian bangun jam 2 pagi, sebenarnya itu sudah 6 jam ya kalau kita hitung ya. Jadi sebenarnya sudah secara kuantitas sebenarnya sudah memenuhi syarat ya, minimal 6 jam. Tinggal dilihat bagaimana 6 jam ini berkualitas ya. Kalau memang jam 2 pagi ini biasa terbangun, biasanya memang banyak orang ya jam 2 pagi, jam 3 pagi itu malah lebih banyak inspirasi ya kalau mau nulis atau mau apa gitu ya, bikin makalah, bikin tulisan, bikin artikel itu lebih banyak inspirasi pada jam-jam segitu, pada saat suasana yang tenang, orang-orang masih pada tertidur, kita lebih bisa berpikir misalnya ya, lebih banyak dapat ilham. Itu bisa dilihat dari situ. Ketika kita misalnya bangun di jam 2 pagi atau jam 3 pagi, kita bisa bangun itu dalam kondisi segar ya, bukan bangun dalam kondisi kok keliengan gitu ya, kok mual, kok kayak pusing berputar ya. Kalau seperti itu berarti kualitasnya masih jelek ya. Tapi kalau bangun jam 2 jam 3 itu kita sudah merasa fit, sudah merasa segar, itu tentu tidak masalah ya. Jadi memang yang penting itu tadi ya, kuantitasnya sudah terpenuhi minimal 6 jam, kemudian kualitasnya juga sudah bagus gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan yang selanjutnya apa tadi ya? Apakah tidak masalah kalau misalnya tadi ya bangun lagi gitu loh, Dokter Ingrid. Jadi kan udah tidur tapi kan bangun lagi gitu. Itu kira-kira apakah tidak masalah seperti itu? Gitu.
Itu kan masih di jam-jam detox ya, kalau jam 2 dini hari itu kayaknya, Dokter Ingrid. Sebenarnya detox itu jam 12 malam tuh sudah terjadi ya, jam 12 malam. Jadi memang jam 2 itu udah termasuk yang paling cepat kita bangun. Lebih bagus lagi kalau jam 3 pagi saja bangunnya begitu. Jadi proses detoxnya sudah berlangsung lebih lengkap ya, lebih bisa dikatakan tuntas gitu. Nah, jadi sebaiknya sih sepagi itu sudah sangat yang paling awal. Tapi kalau bisa misalnya jam 3 pagi bangunnya itu lebih bagus lagi. Oke. Baik, jadi kalau bangunnya jam 3 itu akan lebih bagus ya daripada bangun jam 2. Tapi mungkin kalau kita ingat zaman misalnya kita berpuasa, itu kadang-kadang ibu-ibu udah banyak yang bangun jam 2, habis itu sahur, nggak tidur lagi. Nah, itu mungkin kondisinya sama juga ya, Dokter Ingrid ya? Nah, itu makanya kalau pas bulan puasa memang kita upayakan tidurnya kan lebih cepat. Tadi jam 8 sudah benar, misalnya jam 8, jam 2 pagi bangun, misalnya masak menyiapkan makanan sahur. Nah, ini nanti di siang hari kita lebih bagus ada tidur siangnya. Ya. Karena kadangkala ketika kita berpuasa malah pekerjaan bertambah banyak, termasuk pekerjaan rumah tangga bertambah banyak, kita memang butuh lebih banyak istirahat untuk memulihkan kondisi tubuh kita, sehingga di siang hari tidur misalnya 30 menit atau tidur 1 jam itu sudah sangat membantu untuk memulihkan kondisi tubuh kita gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ingrid. Masih ada pertanyaan lain untuk Dokter Ingrid, tapi saya ingin beralih dulu ke Bapak Victor. Ada pertanyaan dari Ibu Aisyah Dian ini, Bapak Victor. Setiap malam saya tidur paling cepat jam 1:30 dini hari ya. Berulang kali saya coba tidur jam 10 malam namun hasilnya tetap sama saja. Nah, sementara siang hari itu tidak bisa tidur siang karena aktivitas di luar rumah. Saya tahu nih kalau ini tuh nggak sehat, makanya saya ingin mengubah ritme jam istirahat saya. Mengkonsumsi Antangin Good Night, apa boleh saya minum setiap hari untuk membantu saya bisa tidur cepat? Bagaimana nih Bapak Victor, boleh nggak dikonsumsi setiap hari? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat baik dari Ibu Dian. Jadi memang prinsipnya adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ingrid tadi. Kalau menurut saya, it is better earlier sleep, earlier wake up. Jadi tidurlah lebih awal dan bangun nanti lebih awal. Tapi dengan durasi tidur yang cukup. Jadi ini merupakan siklus biologis kita yang normal ya. Jadi ada diurnal siklus ya, cycle diurnal yang terutama terjadi pada malam hari. Jadi kalau kita tidur earlier misalnya pada jam pada jam 9 atau jam 10 malam. Kalau kita tidur cukup 6 jam itu kan jadi kita sudah bisa bangun jam 4 atau jam 5 pagi ya. Jadi itu sudah cukup kalau 6 jam. Dan bagi ibu-ibu doyan nulis bisa juga memanfaatkan suasana hening pada subuh jam 5 atau setengah 6 pagi itu untuk memulai menulis ya, jadi secara kreatif. Nah, kalau misalnya kebiasaan ibu saat ini mungkin tidurnya late ya, late sleep dan juga early wake up, jadi tidurnya nggak cukup. Memang kebiasaan ini tidak bisa dirubah instan. Nah, saran saya kalau misalnya ini bisa dicoba ya, bisa dicoba secara individual, katakanlah menggunakan 2 tablet Antangin Good Night jam-jam 9 malam ya. Kemudian suasana kamar tidur juga sangat kondusif, lampunya mati ataupun tidak terlampau terang ya. Mungkin ditambah alunan musik sedikit supaya mengindus tidur. Nah, kalau sudah kebiasaan ini mulai dinikmati, bisa tidur pada jam 9 sampai jam 10 malam, bangun jam 5 pagi. Nah, kalau sudah terbentuk siklus seperti itu, pada saat itu mungkin bisa dosisnya dikurangi atau di-stop. Sehingga dengan demikian bisa berlangsung secara normal ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ingrid tadi, bisa digunakan selama 2 minggu, kemudian jeda dulu 2-3 hari, kemudian bisa dimulai lagi sampai nanti kita bisa terbiasa dengan early sleep, early wake, tapi dengan tidur total sleep time-nya itu paling tidak 6-8 jam.
Bisa dicoba Ibu Dian ya. Oke, baik. Jadi membentuk kebiasaan tidur berkualitas itu bisa juga tadi ya, Bapak Victor ya, Ya, pakai alunan musik, lampu yang gelap atau temaram seperti itu, terus tempat tidur yang nyaman itu bisa juga menambah ditambah kualitas antangin tidur good kita. night. Nah, itu dia, Dua jangan tablet. ketinggalan gitu Iya. ya. Jadi pastikan setiap hari kita mencoba untuk membuat berkualitas. Kalau memang mengalami yang namanya gangguan tidur, itu harus segera diatasi ya, tentu saja ya Bapak Victor dan juga Ibu Ingrid. Langsung saja saya ke pertanyaan selanjutnya, masih ke Bapak Victor. Dari Ibu Karyati Niken, ini pertanyaannya Bapak Victor. Kalau misalnya nih ya, Antangin Good Night tadi kan sudah komplit itu di dalamnya. Ada passion flower-nya gitu ya. Passion flower, lalu kemudian ada Valerian. jahenya, ada valeriannya di sini. Nah, apakah sama manfaatnya kalau kita konsumsi langsung dari bahan aslinya, Bapak Ya. Victor? Kira-kira seperti apa ini? Ya, secara teoritis praktis mungkin ya. Tetapi untuk membuat ramuan ada ginger, ada passion flower, ada valerian, kemudian juga ada sembung, ada myristica fragrans. Ini tidak mudah ya. Jadi kita harus mengumpulkan bahan-bahan itu dan untuk mencarinya juga nggak mudah ya Mbak ya. Dan juga bagaimana nanti dari segi kualitas dan higienitasnya. Hitung-hitung nanti sekali satu dosis mungkin harganya menjadi 10.000, 15.000, jadi lebih mahal. Jadi memang lebih praktis apa yang sudah diproduksi oleh PT Deltomed Laboratories sudah memikirkan semuanya ini ya, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi sangat dibutuhkan obat herbal yang bisa mengatasi gangguan tidur bukan hanya untuk mereka yang tidak terkena COVID, tapi juga untuk penyintas COVID yang tadi sudah dijelaskan, hampir 50% itu mengalami gangguan tidur. Jadi saran saya memang lebih praktis menggunakan Antangin Good Night tablet, dan ini kan cost per treatmentnya seperti saya jelaskan tadi hanya Rp2.500 sekali minum untuk 2 tablet, ketimbang kita untuk mengumpulkan ramuan-ramuan dari pasar yang mungkin tidak lengkap dan lebih mahal nanti jatuhnya ya harganya ya. Itu jawaban saya, Mbak. Baik, Bapak Victor, nggak lengkap, belum tahu kebersihannya, higienitasnya seperti apa, dan tentu saja kita kemampuannya dalam meracik harus dipertanyakan ini, gitu kan ya. Ada Dosisnya yang, nanti nggak tepat ya. itu dia, dosis ini kayaknya memang harus kritis gitu kan kita, karena Antangin Good Night ini sudah efisien gitu kan ya, ngapain sih cari yang repot-repot, bener nggak Pak Victor? Benar, Nah, ini benar. mungkin ada satu pertanyaan susulan gitu ya. Kira-kira mulai usia berapa sih Pak Victor bisa menggunakan? Ya, memang ini disarankan atas persetujuan dari Badan POM, Antangin Good Night ini boleh digunakan anak di atas 12 tahun. Jadi 12 tahun ke atas boleh. Tapi kalau untuk 12 tahun ke bawah kami belum mendapatkan approval dari BPOM. Ya. Dan Baik, disarankan juga tidak mengendarai kendaraan bermotor atau menghidupkan mesin pada saat menggunakan Antangin Good Night. Jadi gunakanlah Antangin Good Night itu untuk pada waktu mau tidur. Ya, jadi pada katakanlah 1 jam atau 2 jam sebelum tidur, sehingga dengan demikian bisa membawa kita kepada kondisi untuk tidur berkualitas pada malam hari. Jadi 12 baik. tahun ke atas, Mbak ya. 12 tahun ke atas. Mungkin di sini ibu-ibu juga sudah punya anak-anak yang usianya mungkin 17 tahun ke atas. Anak-anak kuliah itu, Pak Victor tuh ya. Dan juga Benar. Dokter Ingrid, susah tidur kebanyakan tugas. Nah, jangan Mahasiswa boleh. sampai. Boleh mahasiswa, ternyata aman gitu ya. Banyak tugas, dimarahin dosen, nggak bisa tidur. Nah, ayo diperbaiki lagi kualitas tidurnya. Saya beralih ke Dokter Ingrid. Ada pertanyaan Dokter Ingrid dari Ibu Dian Farida Ismiama. Saya Dian Farida, gitu ya, ingin bertanya, passion flower dan valerian kan memiliki efek hipotensif. Sedangkan biasanya sudah 90-60 mmHg gitu ya. Apakah tidak apa-apa mengkonsumsi herbal yang mengandung 2 zat aktif tersebut? Dan kira-kira tensi berapa yang bisa mentolerir efek hipotesis 2 zat tadi? Silakan Dokter Ingrid. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Dian ya.
Jadi memang dari valerian dan passion flower memang dia punya efek hipotensif atau sedikit sebenarnya menurunkan tekanan darah. Nah, memang begini, jadi ada orang dengan tekanan darah 90/60 itu kan sebenarnya termasuk atau tergolong hipotensi ya. Tetapi ada juga artinya begini, ada yang dengan tensi 90/60 dia tidak memiliki keluhan ya. Artinya merasa fit-fit aja, merasa segar-segar aja walaupun tensinya kalau diukurnya 90/60 memang berarti dia memang punya kecenderungan tekanan darahnya ini rendah ya. Tetapi ada juga orang yang tensinya 90/60 itu udah merasa nggak enak banget ya, keliengan gitu ya, melayang. Iya, sepertinya sedikit Gitu. terputus dengan Dokter Ingrid. Itu dia tidak ada keluhan. Dalam arti misalnya dari dulu nih, dari dia umur SD atau SMP memang dari dulu memang sudah 90/60 dan tidak pernah lebih tinggi dari itu misalnya, tapi dia menjalani hidupnya dengan normal, dengan sehat, dengan fit, itu tetap bisa ya mengonsumsi valerian dan langsung misalnya kita yang paling rendah itu dicoba dulu bagaimana tapi ada juga yang tidak mengalami penurunan yang lebih turun lagi. Nah, ini bisa lanjut dan dia tidak mengalami keluhan-keluhan atau gangguan-gangguan lain yang mengganggu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ingrid. Jadi harus dicoba dulu ya, agar diketahui seperti apa efeknya terhadap tubuh. Begitu ya, Dokter Ingrid? Iya, betul. Iya, lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya masih untuk Dokter Ingrid di sini dari Ibu Seftina Kurniawati. Tadi dokter menyampaikan kalau tidur yang baik itu minimal 6 jam. Dikarenakan kesibukan, jam tidur minimal ini apa ya, Dok? Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana membuat tidur berkualitas walaupun waktu tidur kita kurang dari waktu minimal. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi mungkin bisa diulang lagi nih, Dokter Ingrid. Membuat tidur lebih berkualitas. Ya, jadi begini, sebaiknya tetap sangat tetap sangat diperlukan usaha yang optimal agar tidur kita di malam hari itu tetap 6 jam. Sebenarnya begitu, sesibuk-sibuknya apapun kita, memang perlu disiasati nih jam. Kalaupun benar-benar tidak bisa, dalam arti misalnya, ini 3 hari kita bisa nih tidur 6 jam di malam hari, terus besokannya pas hari keempat nggak bisa karena banyak pekerjaan misalnya. Paling tidak besoknya lagi itu cukup 6 jam lagi. Jadi memang harus disiasati dengan baik atau di-manage dengan baik waktu kita ya. Karena begini, benarnya ya. Karena detoksifikasi terjadi hanya di malam hari, tidak bisa diganti detoksifikasinya jadi siang hari ya. Kemudian deep sleep itu sebenarnya terjadinya hanya bisa di malam hari sebenarnya ya. Jadi dia tidak tergantikan di siang hari. Jadi memang saran saya tetap harus dicari upaya-upaya yang disesuaikan dengan individu masing-masing agar di malam hari minimal 6 jam dan kualitas tidurnya itu baik ya. Jikapun sekali-sekali tidurnya itu tetap misalnya kurang dari 6 jam dalam 1 atau 2 kali seminggu dia kurang dari 6 jam, ya bagaimana caranya agar kualitas yang misalnya dia tidur 4 jam misalnya itu bisa bagus. Kemudian dibantu dengan tidur siang, tapi di sini efeknya lebih ke arah kita agar lebih memulihkan stamina. Tapi kalau yang detoksifikasi,
ya itu proses-proses yang sifatnya menyeimbangkan hormonal itu hanya terjadi di malam hari, jadi tidak tergantikan di siang hari sebenarnya. Baik. Nah, kalau misalnya punya hutang tidur nih, Dokter Ingrid, kadang-kadang ibu-ibu tuh suka gini nih, nggak deh hari ini utanglah tidurnya cuma 3 jam, dibayar besok gitu kan. Itu ada nggak sih istilah seperti ini, Dokter Ingrid? Ya itu istilah kita ya, dibayar atau balas dendam atau apa ya. Tapi sebenarnya paling tidak begini, ketika kemarin kita tidurnya kurang, besoknya kalau bisa ya lebih dari 6 jam begitu. Jadi agar kita bisa proses yang namanya recovery sleep ini bisa lebih baik ya. Artinya bisa mengkompensasi yang tidur kita yang kuantitas dan kualitasnya kurang di hari sebelumnya gitu. Jadi namanya sih sebenarnya recovery sleep ya, dan tidak mesti lebih dari 6 jam gitu. Tetapi kalau bisa lebih itu lebih bagus. Jadi misalnya kemarin kita tidur cuma 4 jam, besoknya kalau kita bisa tidur 7 jam atau 8 jam itu tentu lebih bagus daripada tidurnya 6 jam begitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ingrid. Kadang-kadang gitu ya, kita ya nggak apa-apa kurang tidur gitu. Tapi ternyata efeknya itu jangka panjang ya, Dokter Ingrid ya. Saya tuh jadi uring-uringan loh kalau kurang tidur. Jadi gampang marah-marah. Iya. Ternyata bener ya. Benar. Ada rasa cemas tadi kayaknya yang kayak Dokter Ingrid jelaskan gitu kan. Lalu kemudian emosinya jadi nggak stabil. Akibatnya Labil imunnya gitu juga. ya. Betul. Imun tubuhnya jadi ikut terganggu ya, Dokter ya. Terima kasih Dokter Ingrid. Saya akan beralih kembali. Masih ada pertanyaan untuk Bapak Victor. Jangan beranjak dulu Bapak Victor gitu ya. Antusiasmenya luar biasa sekali di sini. Ada pertanyaan dari Ibu Dian Ekawati. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa Antangin Good Night ini bisa dikonsumsi untuk usia 12 tahun ke atas. Nah, untuk usia maksimalnya ini berapa ini Bapak Victor? Ya, kalau dari segi usia maksimum memang tidak ada batasan. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa gangguan sulit tidur itu kan terutama pada mereka yang lansia ya. Jadi usia 50 tahun ke atas itu sangat tinggi frekuensinya untuk mengalami gangguan tidur. Nah, Antangin Good Night ini bisa digunakan untuk kelompok lansia juga secara aman. Jadi tidak ada batasan usia ya. Tidak ada batasan usia, karena lansia juga ngalamin gangguan tidur. Ya, justru mereka itu banyak sekali mengalami gangguan sulit tidur ya. Oke, itu dia. Jadi nggak ada masalah gitu kalau misalnya usianya 60 tahun ke atas dan lain Ya, sebagainya. hanya mungkin Aman ya. dosisnya saja nanti diatur dosis yang pas karena ini sangat individual. Mungkin cukup 2 tablet, ada yang mungkin 1 tablet. Ya, selama itu sudah memberikan dampak yang baik, gunakanlah itu sebagai kebiasaan nantinya ya. Baik, Bapak Victor. Lanjut ke pertanyaan dari Ibu Septi Nurul Hidayati. Apakah Antangin Good Night memberikan efek ketergantungan? Kira-kira bagaimana ini, Bapak? Jawaban saya tegas tidak ya. Tidak. Jadi ini berbeda dengan obat tidur yang konvensional. Apakah itu barbital seperti luminal ataupun barbiturat yang lain, atau obat-obat psikotropik yang lain misalnya chlordiazepoxide ataupun diazepam ya, itu mempunyai efek ketergantungan. Bahkan obat-obat tidur konvensional ini kalau digunakan ada efek withdrawal syndrome-nya. Jadi walaupun sudah tidurnya cukup, pada waktu bangun nggak fresh karena masih ada obat yang masih tinggal di otak kita, sehingga itu masih mempunyai efek tidur bawaan atau efek tidur lanjutan. Ya, ini yang berbahaya. Tetapi kalau Antangin Good Night yang mengandung passion flower, kemudian valerian ini tidak menimbulkan ketergantungan dan juga tidak menimbulkan withdrawal syndrome ya. Jadi sangat aman. Jadi bangun fresh, bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa khawatir mengantuk karena ada efek bawaan atau withdrawal syndrome. Ini yang membedakan Antangin Good Night dibandingkan barbiturat ataupun diazepam, obat-obat yang menginduksi tidur lainnya. Oke, baik. Antangin Good Night untuk bisa tidur berkualitas dan aman. Ya.
Dan kalau misalnya dikonsumsi dengan obat-obatan lain, khususnya obat tidur, bagaimana ini Bapak Victor? Ya memang kalau dalam aturan pakainya disarankan tidak menggunakan bersama-sama dengan obat-obat seperti barbiturat ataupun chlordiazepam ataupun diazepam karena akan memberikan efek aditif ya. Jadi tidak disarankan untuk digunakan untuk dikombinasi dengan obat-obat modern itu. Jadi tinggalkan dulu itu, set aside, gunakan dulu Antangin Good Night, kemudian nikmati hasilnya ya. Kalau hasilnya memang lebih baik, why not? Buat apa menggunakan obat-obat barbiturat ataupun obat-obat psikotropik lainnya yang bisa menyebabkan ketergantungan ya. Nah, itu dia. Jadi kalau ada yang memberikan solusi dengan hasil terbaik, ngapain beli yang lain? Itu kan ibu-ibu ya. Dan ini harganya juga terjangkau dan bisa swamedikasi ya. Kalau barbiturat, diazepam, chlordiazepam itu kan harus dengan prescription dokter, nggak boleh digunakan secara swamedikasi ya. Oke, artinya ibu-ibu bisa langsung membeli gitu ya, dimanapun di toko obat bisa, di e-commerce bisa, tanpa adanya resep dokter. Nah, harganya terjangkau sekali, cuma 5.000 gitu kan. Dan itu sudah isi ada 4 ya, Bapak Victor ya. 5.000 2 malam, Bu. Loh, tuh kan. Kalau 1 malam cukup 2.500. 1 malam cukup 2.500. Baik, Bapak Victor dan juga Dokter Ingrid, tidak terasa kita sudah sudah cukup banyak obrolan terkait dengan Antangin Good Night dan bagaimana caranya untuk mendapatkan tidur berkualitas gitu. Tapi karena waktunya terbatas, maaf sekali mungkin masih banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Bapak Victor maupun Dokter Ingrid. Boleh nanti bisa kepoin gitu ya Instagram Antangin_ID. Siapa tahu ada informasi-informasi yang ibu-ibu doyan nulis. Jadi memang sesinya kita terbatas. Kalau ada info lainnya bisa langsung cari informasi selengkapnya di official Instagram dari Antangin_ID. Nah, mungkin boleh untuk closing statement ini pertama dari Dokter Ingrid dulu dan juga dilanjutkan oleh Bapak Victor. Mungkin ada pengingat yang bisa disampaikan untuk ibu-ibu doyan nulis. Silahkan, Dokter Ingrid. Baik, jadi sesuai dengan judul atau topik webinar kita kali ini bahwa kesehatan dan produktivitas itu dimulai dari tidur yang berkualitas. Tentunya yang paling penting adalah tidur di malam hari dengan kuantitas yang cukup ya, minimal 6 jam atau 7 jam, dan kualitas tidur itu menjadi indikator yang lebih besar atau lebih penting daripada kuantitas tidur ya, indikator kesehatan secara keseluruhan. Jika kesehatan kita baik, tentunya produktivitas akan baik juga. Dan bagaimana kita ini perlu mensiasati atau memanage kehidupan atau aktivitas kita sehari-hari agar tidur kita secara kuantitas cukup, kemudian kualitas tidurnya juga tercapai. Banyak upaya-upaya komprehensif yang bisa kita lakukan ya. Bagaimana kita mengatur pola makan kita, berolahraga, cukupi kebutuhan cairan, kemudian manage stres, dan tentunya herbal-herbal itu bisa membantu untuk memperbaiki kualitas tidur begitu. Baik, terima kasih Dokter Ingrid. Lanjut ke Bapak Victor, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Closing statement dari saya adalah tidur berkualitas ini sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau tidur kita berkualitas, kita akan bangun dengan segar dan juga akan penuh dengan mood ataupun kreativitas untuk mulai menulis lagi pada aktivitas pagi dan siang hari. Saran saya, kalau ibu-ibu doyan nulis mengalami gangguan tidur, siapkanlah tablet Antangin Good Night di samping meja tulis Anda, di samping pena Anda, supaya bisa tidur lebih awal, bangun lebih awal, dengan demikian kreativitas itu bisa terjaga setiap hari, every day, sehingga dengan demikian hobi dan kreativitas Anda sebagai content creator itu bisa dilanjutkan. Dan tentunya kalau menurut saya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat luas dan bisa meningkatkan income juga nantinya ya dengan produktif yang lebih baik. Jadi seperti pada slide saya terakhir tadi, good nutrition, good sleep, good exercise, plus Antangin Good Night. Oke, siap Bapak
Victor. Tidur berkualitas itu bagus tentu saja untuk kesehatan dan juga produktivitas ibu-ibu doyan nulis pastinya. Jangan lupa siapkan Antangin Good Night. Terima kasih untuk Bapak Victor dan untuk materi yang luar biasa. Saya jadi tahu gitu ya bagaimana sekarang untuk lebih bisa menjaga kualitas tidur dan ada solusi kalau mengalami gangguan tidur. Ada Antangin Good Night bisa saya konsumsi setiap hari, aman dan gak bikin ketergantungan. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Ingrid Tania dan juga Bapak Victor. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi foto bersama ya. Terima kasih. Nah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ingrid. Iya, terima kasih juga Pak Victor, Terima kasih. Mbak Sarah. Iya. Ibu. Baik, ibu-ibu doyan nulis masih setia di sini. Saya mau bagi-bagi hadiah. Nih, siapa yang nggak suka sama hadiah? Suka dong pastinya. Boleh, saya pengen tahu dulu antusiasmenya dari ibu-ibu doyan nulis di kolom chat. Kirimin emoticon lagi. Emoticon love, smile. Saya pengen tahu ada berapa orang yang masih stay tune di sini. Ada berapa banyak? Saya pengen lihat ada Ibu Betty, ada Mbak Septi di sini, Mbak Sapti ya. Ada Ibu Ginda juga. Wah, ada Ibu Ira Guslina juga. Ada Ibu Marita, masih setia love-nya banyak banget dikirimin. Wah, luar biasa. Banyak cinta, banyak love, banyak senyuman. Nah, ini biar makin banyak senyuman dan cinta gitu kan ya yang dikirimkan untuk saya dan juga Antangin Good Night. Saya ajak ibu-ibu untuk ikutan games. Ayo perhatikan baik-baik. Games kita kali ini akan menggunakan quizzes. Ya, di kolom chat sekarang sudah ada link quizzes, bisa diakses ibu-ibu. Linknya di kolom chat. Silakan langsung diklik aja dan peserta wajib menuliskan nama lengkap. Pertanyaan akan otomatis muncul di layar masing-masing. Jadi silakan langsung mengetikkan. Ini ya, alamat atau langsung diklik aja karena sudah ada tautannya di sini. Sudah banyak yang bergabung sepertinya. Langsung kalau pertanyaannya sudah terlihat, dijawab sesegera mungkin. Kita mulai? Langsung saja kita mulai gamesnya dari sekarang. 3, 2, 1.
peringkat teratas. Wah, luar biasa. Ini partisipan untuk siang hari ini gercep banget ya. Dia juga kayaknya husuk menyimak pemaparan kedua narasumber tadi. Terbukti banyak jawabannya yang benar. Cuma kayaknya sepertinya di sini mungkin bisa diperjelas siapa yang ada di posisi 5 teratas, skor tertinggi. Iya, kita bisa melihat ya ibu-ibu siapakah yang mendapatkan skor tertinggi karena 5 peserta dengan skor tertinggi berhak memenangkan hadiah istimewa produk Deltomed. Ya. Sambil kita tunggu sebentar untuk melihat siapakah yang ada di posisi 5 teratas. Mungkin bisa sedikit di zoom. Baik, ini di posisi 3 teratas dulu ya. Iya, bisa agak sedikit di zoom biar tulisannya nggak ngeblur di sini. Rekan panitia, boleh? Nggak usah khawatir ibu-ibu, nanti untuk posisi 5 teratas akan dihubungi oleh tim IIDN ya, nggak usah khawatir. Karena nanti akan ada koordinasi dan konfirmasi untuk pengiriman. Akan ada hampers istimewa dari Deltomed pastinya. Di peringkat pertama ada Ibu Ira Sufa, lalu kemudian di peringkat kedua ada Ibu Bayu. Lalu di peringkat ketiga ada Ibu Marita Ningtyas. Ya, di peringkat keempat ada Ibu Nurdiansyah dan di peringkat kelima ada Ibu Dian Restu Agustina. Yeay! Congratulations! Selamat untuk kelima orang partisipan yang keren banget, jawabannya benar semua dan kecepatan tinggi pastinya. Selamat sekali lagi untuk kelima peserta yang mendapatkan skor tertinggi, nanti akan berhak mendapatkan produk istimewa hampers dari Deltomed. Nah, karena sesi games kita sudah berakhir, saya ingin mengingatkan dulu nih untuk ibu-ibu doyan nulis yang masih setia sampai dengan acara ini nanti berakhir. Kalau masih bertanya-tanya, di mana sih sebenarnya kita bisa membeli Antangin Good Night? Nggak usah khawatir, Bu Ibu. Karena apa? Kita cukup ketik-ketik aja gitu kan di smartphone kita pakai aplikasi e-commerce karena kita bisa mendapatkan Antangin Good Night itu di e-commerce. Jadi langsung aja menuju ke official store dari Deltomed Store Official, di Tokopedia, di Shopee, di Blibli, Lazada, dan JDID. Dan kalau pengen dapetin diskon 10%, maksimal Rp10.000, khusus untuk komunitas ibu-ibu doyan nulis, jangan lupa kode vouchernya adalah DELTO ANGN. DELTO ANGN. Segera saja karena periodenya mulai dari hari ini tanggal 18 Juni sampai dengan 21 Juni 2021. Dan nggak usah khawatir karena Antangin Good Night juga tersedia di apotek dan toko obat retail. Harganya berapa? Harganya berapa? Hayo, hayo. Rp5.000 aja. Hei, terjangkau kan? Nah, ibu-ibu, karena kita sudah ada di penghujung acara, izinkan saya mengajak ibu-ibu bersama-sama kita foto bersama dengan kedua narasumber kita. Saya undang kembali untuk hadir bersama kita Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia PDPODJI, Dr. Kandidat Dr. Ingrid Tanya MSI. Dan tidak lupa tentu saja Chief Business Development and R&D Deltomed Laboratories, Apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo SEMSJ. Kita foto bersama, saya persilakan untuk seluruh partisipan untuk bisa mengaktifkan kamera videonya sekarang juga. Oke, kita akan lihat nih siapa saja yang masih bersemangat sampai dengan acara ini hampir berakhir. Boleh diaktifkan untuk kamera videonya dan saya persilahkan untuk tim panitia untuk bisa mengambil
gambar. Ya, mungkin teman-teman panitia juga bisa membantu agar seluruh partisipan bisa mengaktifkan kamera videonya. Baik, sambil kita menunggu ya, kita foto bersama. Silakan panitia, boleh diberikan aba-aba kalau memang sudah bisa semua kamera videonya aktif dan nyala di sini. Baik. Ini kayaknya pada semangatnya luar biasa nih ibu-ibu ya, karena kalau saya lihat jumlah partisipannya itu nggak berkurang loh dari awal acara sampai akhir. Yang di YouTube, halo, apa kabar? Masih setia juga? Terima kasih yang bergabung melalui live streaming di YouTube. Gimana? Sudah siap untuk tidur berkualitas nanti malam? Segera dapatkan Antangin Good Night dong. Sekarang juga. Sudah banyak yang bergabung. Sini partisipan boleh langsung dinyalakan. Ada Ibu Karyatini Kenny udah on cam ya. Ada Ibu Lydia juga. Ada Ibu Alif, halo selamat sore. Ibu Yuda Bekti juga. Iya. Ibu Aprilia Ekasari juga sudah bergabung. Ini banyak blogger-blogger dan juga penulis-penulis hebat ini bergabung di sore hari ini, Bapak Victor dan juga Dr. Ingrid. Jadi jangan salah, ternyata ibu-ibu ini produktif banget gitu ya. Cari duit oke, nulis oke, merawat anak oke, menyayangi suami oke. Nah, top. Iya, kita masih menunggu ya, agar semua bisa berkumpul di sini, biar full gambarnya. Sudah bergabung ada Ibu Dian, ada juga Ibu Eni di sini, Ibu Ida. Oke, sambil kita tunggu ya, ada beberapa mungkin partisipan yang masih belum menemukan akses untuk video kameranya, tenang aja. Tadi juara-juara gamenya masih stay tune kan ya, jangan sampai kalau udah juara, habis itu langsung pergi. Ibu Marita nih tadi juara ketiga masih ada di sini. Ibu Ira juara pertamanya juga masih ada di sini. Meeting masih di bawah. Ya. Baik. Bagaimana panitia? Sudah semua ya sepertinya? Boleh langsung kita post. Ada post nggak nih Bapak Victor? Post khusus biar ibu-ibu yang ada di sini kelihatan kece ini diambil fotonya. Oke. Wah, Ibu Dian Ekawati udah yang post aja nih, ya. Saya lihat loh dari sini. Wah, kece nih. Ibu Alida kayaknya juga nih ya. Gimana, Ibu? Tuh kan. Kayaknya wajah-wajah yang tidak asing nih di kancah per blogger dan penulisan ini. Keren ya, ibu-ibu masih tetap mau yang namanya menyimak ilmu baru gitu kan ya, biar tambah wawasan, biar tambah pengetahuannya dan menghasilkan tulisan-tulisan yang ciamik pastinya. Baik, sepertinya sudah. Boleh dibantu ya rekan panitia. Kalau sudah semuanya, boleh diberikan aba-aba untuk screenshot-nya. Kita hitung ya, 3, 2, 1, cheese. Oke, kita coba lagi di slide selanjutnya, kita ada 3 slide. Baik, kita satu lagi slide yang kedua, silahkan. 3, 2, 1, action.
Slide terakhir. Kita nggak tahu ya ada di slide berapa, jadi harus nyinyir semuanya dari awal sampai akhir. Oke, 3, 2, 1. Baik, sudah semuanya. Sudah ya, teman-teman panitia ya? Semuanya udah dapat. Terima kasih untuk ibu-ibu doyan nulis yang sudah hadir di acara hari ini, dan kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Bapak Victor, terima kasih untuk Dr. Ingrid atas wawasan dan pengetahuannya. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Baik, ibu-ibu doyan nulis, terima kasih sudah hadir. Kita tunggu tulisan-tulisan berkualitasnya dan tetap optimalkan tidur berkualitas dengan antangin good night pastinya. Dan karena kita sudah ada di penghujung acara, saya Sarane Riza mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama jalannya acara ini ada kata-kata yang kurang berkenan yang saya ucapkan. Sampai bertemu lagi di acara selanjutnya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Dr. Ingrid. Terima kasih Mbak Victor, Mbak Sarah, dan ibu-ibu doyan nulis. Salam sehat. Terima kasih buat semuanya.